Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Katanya kalau misalkan Persija juara, gua nggak akan pakai kaos oblong dan ngibarin bendera. Bapak kagak cocok, soalnya kan karakter bapak tidak seperti pada di Mulyadi. Coba tugasnya Eko Widodo juga diembat. Kalau mau nyindir itu yang agak berkelas dikit gitu ya. Jangan ngatur-ngatur, ya terserah pada dia aja kalau butuh juga. Kan Persib ini yang juara, Persib juara. Nama saya Jayanti dari Jakarta. Saya kesini mau minta tolong, mau minta solusi sama Bapak. Saya kan kelilit utang. Nyoman Santai People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu Bolos Pakun lagi bobo dua topi mangkok in Here here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. Santuy People. Ada yang lagi rame di sosmed nih yang bikin para warga netizen, terutama netizen Jabar dan netizen pendukung Kang Deddy ngamuk. Karena aduh ini aku gak ngerti, meluncur dulu. Cus. Ada dari Arkan Line akun TikTok yang mencuplik momen Pak Pramono itu saat sedang di salah satu acara gitu ya, biasalah ada pembicara gitu. Nah ini cuplikan momennya, kata captionnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kalau Persija juara dia nggak bakal pakai kaos oblong apalagi kibar-kibar bendera. Waduh. Guyon nyentil KDM kah? Nah ini yang jadi pertanyaan oleh teman-teman netizen nih, nyenggol apa gimana? Apa gimana sih? Kok kayak ya udah aja gitu, adem ayam kerja masing-masing aja, ngapain mesti nyenggol gitu. Iya. Banyak banget netizen yang merespon, tapi sebelumnya kita lihat dulu 12 detik yang bikin para netizen emosi. Ceki-ceki. Play. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Walaupun Apa tujuannya gitu? Kalau aku menyayangkan ya, kritik dari aku tuh yang menyayangkan mau saling senggol nggak apa-apa, boleh gitu. Cuman maksudku nggak usah bawa rivalitas di klub bolanya gitu, karena itu bisa makin kenceng gitu. Rivalitasnya panas-panasannya bisa makin parah gitu. Terus kalau dari aku gitu gimana ya? Nggak apa-apa sebenarnya itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Sama kayak gue mah kalau nanti punya mobil mah nggak akan gue pakai speaker gede-gede, nggak akan nanti pakai rooftop gitu. Iya oke. Tapi setidaknya punya mobilnya dulu gitu. Nangkap nggak maksudnya? Iya, gue mah nanti kalau konvoy juara-juara ya nggak akan begini, nggak akan. Iya oke. Tapi setidaknya sampai dulu ke step situnya gitu. Ini ke step situnya aja belum gitu. Udah langsung menyentil gubernur tetangga gitu. Jadi agak disayangkan itunya teh. Yang akhirnya muncullah banyak rujakan netizen. Ini dari RAPK nih. Yang penting KDM pas kampanye nggak bawa-bawa Persib ya. KDM konsisten ya, dari awal kampanye nggak mau bawa-bawa bola. Begitu juara langsung ikut pawai, buka jalan pawai, ngasih bonus tuh ya. Dika yang mempertanyakan, perasaan ini gubernur nyenggor mulu Jabar dah. Kenapa sih? Apa coba tolonglah. Dari Kobar simple aja, oke, mempertanyakan. Dari Irwan Saipuloh, saya netral asli orang Semarang, gak mihak ini itu. Tapi kalau sekelas gubernur nyinyir ke gubernur orang lain, waduh, apalagi ini gubernur ibu kota. Iya, poin nyinyirnya itu loh. Gila, capek banget jadi KDM ya. Sama yang sebelah kanan dijinyirin Hello Guys, sama sebelah kiri dijinyirin kaos oblong kibar-kibar bendera. Aduh capek banget. Ya itu sih maksudku, apa nggak berkaca sama kejadian yang sebelumnya gitu kan. Itu rame ya Mang ya, waktu yang Hello Guys itu Nggak banyak ngerti. yang ngerujak gitu. Terus yang jadi pertanyaanku tuh kayak, kalau nggak nyenggol Kang Deddy, apakah terus pidatonya jadi nggak banyak yang menarik gitu atau kayak gimana? Kan nggak juga ya, maksudnya ngapain ada poin itu gitu. Coba nextnya nih. Cus. Nio, akibat cuplikan video tadi, banyak netizen terutama di TikTok ya, konten kreator yang merespon, men-stitch, mengkomentari lah terkait potongan video tersebut. Ini ada dari Kang Ame nih. Sindir KDM Pramono Anung, Persija juara oke, ceki-ceki. Play. walaupun Persija sama
Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Hei Mono, lu mau nggak pakai baju kek, lu mau nggak pakai celana kek, gua mah nggak peduli ya. Katanya kalau misalkan Persija juara, gua nggak akan pakai kaos oblong dan ngibarin bendera. Gua mah nggak mau tahu ya hal-hal yang kayak gitu. Itu mah terserah lu. Mau lu ngerayain sambil ngangkang, joget-joget gitu. Ini juga si Mono ucapannya ngaliurkeun gitu. Ente sinkron, ente sesuai. Persib dan Persija kan selalu berkompetisi. Nah, kalau saya mah kalau misalkan Persija juara, saya mah tidak akan pakai kaos oblong dan ngibar-ngibar bendera. Itu sih ya ngajak berkompetisi, nyindiran batur. Sarua jeung memecah belah pendukung ente dan pendukung Deddy Mulyadi. Pendukung Persija dan pendukung Persib. Kan gara-gara ucapan lu kita jadi berkompetisi di kolom komentar. Iya, kalau aku bener-bener ngerasanya punten pisan ya, ngerasanya teh nah jadi kayak tetangga julid gitu. Ih, kalau aku mah kalau aku beli mobil kayak dia mah nggak akan aku pakai warna-warna begini, nggak akan aku Iya. pakai ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Beli dulu mobilnya gitu, baru tunjukin nih. Gue beli mobil juga yang sama ya. Nih gue nggak begitu. Gue nggak pakai speaker kayak lu. Gue nggak pakai warna kayak lu tuh. Step ini ya dapetin dulu. Ini belum step ke situ udah gue mah nggak akan begini. Iya ya udah nggak apa-apa. Tapi nyampe dulu di step itunya. Aing mah liar. Komen-komennya nggak usah ditanya lagi. Nih dari Peps S ya. Yang penting mah juara dulu. Juara mah bebas mau jungkir balik, nonggeng, terserah katanya ya. Aduh, kenapa sih? Aduh sayang banget gitu. Kenapa sih harus tercetus gitu? Iya. Masalahnya pasti teman-teman di sosmed gitu kan ke-trigger yang akhirnya ya rame lagi, bukannya fokus kerja gitu kan, malah sibuk nyenggolin orang kayak begini komennya. Gubernur Jawa Barat sibuk ngurusin rakyat, gubernur lain sibuk ngurusin KDM. KDM kasihan kali ya, karena nggak punya istri diurusin, dibantuin diurusin sama gubernur yang lain. Aduh, liar aing. Ada lagi meluncur. Cus. Nih yo. Gara-gara celetukan yang aduh tolonglah ya yang wadididau di akun TikTok Mas Pram yang postingan 23 jam yang lalu kalau saya yang terbaru itu langsung digeruduk oleh beberapa netizen pendukung KDM gitu. Ada yang ngirim komen kayak begini, Aura Raja Sunda Pajajaran gitu. Ada yang kayak begini gitu ya. Ada yang jadinya ngeledek klubnya, mungkin sampai ada juara sampai Anda nggak menjabat nggak pernah jadi juara gitu. Aduh. Kan. Iya, ini yang akhir kan jadi nge-trigger gitu Iya, karena iya. udah mah gubernurnya punya pendukung, klubnya juga disenggol punya pendukung. Iya. Aduh, liar aing mah. Nih kayak gini, jangan nyinyirin Gubernur Jabar, Bantar Gebang sudah penuh sama sampah DKI, APBD besar masa bikin TPS aja kagak mampu, maluh atuh Pak katanya tuh. Pak Galian tolong dipercepat. Pak Runten bintang 4 katanya. Nyari-nyari sih iseng. Kayak enggak kenapa kalau nggak nyenggol kenapa sih gitu Iya. kayak emang nggak bisa gitu. Dir aing mah. Next lagi ya. Cus. Nih yo, Simpo juga langsung sewot nih Simpo nih. Sudah lama kita tidak melihat Simpo. Kita lihat ceki-ceki. Play. Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Ya iyalah Pak, kalau Bapak kayak begitu, kayak pada Deddy Mulyadi, Bapak kagak cocok. Soalnya kan karakter Bapak tidak seperti pada Deddy Mulyadi. Kalau Bapak itu cocoknya dengan karakter dan pembawaan seperti Bapak kayak begitu. Kalau menang begitu kan, Bapak pakai sarung, pakai peci, terus duduk di kursi pelaminan ya. Nungguin orang pada ngamplop, udah kayak pandan sunatan. Saya Persija juga. Setiap kreator dengan gayanya masing-masing gitu membalas apa ya celetukan yang diduga nyinyir buat Kang Deddy gitu. Tadi udah Mang Ame, ada Simpo gitu ya. Simpo pun mengiyakan ya. Iya lu nggak akan kayak gitu karena nggak cocok dari gestur gayanya memang bukan seperti itu gitu. Iya. Kasih next lagi. Cus. Ini ada kreator TikTok Lutfi. Ya itulah rada kagok ya silau punten ya. Ceki-ceki. Play. Gila ini sinir-sinirannya udah nggak antar supporter lagi kah, udah antar gubernur. Kalian harus lihat nih videonya nih. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah.
Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung nyenggol Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, ketika Persib juara kan dia pakai kaos oblong terus naik ke mobil kibar-kibar bendera, dan dari nada-nadanya dia tuh kayak nggak mau kayak gitu, artinya kayak mungkin apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu mungkin agak norak buat dia atau nggak tahu lah. Ini saya juga nggak mau menggiring opini ya, dan ini kok bisa nih sindir menyindirnya bukan antar supporter lagi tapi sampai ke gubernur gitu. Sampai gubernur bro, itu gubernur gelo. Emang rivalitas Persib sama Persija ini mengerikan ya, bukan cuma masyarakatnya, bukan cuma supporternya, bukan cuma yang cinta ke klubnya atau bukan cuma klubnya doang, tapi sampai ke gubernur ya. Gelo, padahal Pramono Anung ini sebagai gubernur Jakarta kurang apa lagi, APBD digelontorin buat Persija ya. Ya, kok bisa gitu satu klub di saat KDM bilang kalau misalkan ya Persib itu klub profesional, mereka nggak mau ganggu gugat secara finansial, nggak mau ganggu lah. Tapi yang sebelah dikocorin APBD bro, gelo, mantap. Tuh kan, jadi dibales, dibongkar-bongkar, dibanding-bandingin gitu. Yang bikin apa ya, aku agak menyesalkan gitu ya. Celetukan tadi tuh kan dikaitkan ke klub bola gitu, di mana rivalitasnya tinggi. Bener kata Mang Ame, yang ujung-ujungnya nanti si antar supporternya juga jadi ibaratnya ribut ya. saling-saling rusuh di komen gitu. Aduh, aing mah agak menyayangkan gitu kan keluarnya dari mulut gubernur gitu. Kalau cuma dari sekedar kreator mah ya pek wae bebas gitu. Kalau dari mulut gubernur gitu keluar nada nyinyiran tuh asa gimana tuh. Iya. Kemarin si Heloges aja disikat kan. Apalagi sama pendukung Kang Deddy gitu, terus sama warganya sendiri gitu kan. Jadi tolonglah, masalah di provinsi masing-masing teh kan banyak ya. Iya. Fokus gitu ngurusin provinsi masing-masing gitu. Tetangga mah biarin, terserah tetangga mau ngapain juga gitu. Mau tetangga mau joget-joget jungkir balik juga terserah, pek wae gitu. Kok panas gitu. Iya, ya kita sebagai tetangga ya cuman cukup tahu aja gitu kan ya harusnya ya. Oh ya udah tetangga begitu. Oh ya udah nanti saya juara nggak akan kayak gitu. Iya. Tapi nunjukin nih bukti. Nah ini juara nih, pas gua nggak akan kayak gitu nih. Biar nanti teman-teman wartawan yang nanya, Pak kok nggak pakai kaos oblong sama kibar-kibar gitu. Bukan kita yang nginfoin sendiri gitu. Jadi seolah kayak krisis validasi gitu. Tolonglah. Liar aing mah. Nextnya lagi. Cus. Nih dari Kang Ayut juga ada komentarnya. Aduh, dengan caption kalau mau nyindir yang berkelas dikit lah. Asli setuju Kang, ceki-ceki. Play. Tapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Coba tugasnya Eko Widodo juga diembat. Kalau mau nyindir itu yang agak berkelas dikit gitu ya. Misalkan, kok ada nih warga Jakarta yang minta pertolongan sama KDM? Lah, Gubernur DKI Jakartanya kemana? Apakah sibuk ngopi sama pengusaha? Terus masyarakatnya didiamkan begitu saja? Masa sih? Atau kok ada ya warga Jakarta yang terinspirasi oleh KDM? Apakah Gubernur DKI Jakarta tidak menginspirasi warganya? Kan bisa begitu. Contoh itu mah contoh ya. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Wah kalau saya jadi warga Jakarta sih saya nggak akan terinspirasi sama Gubernur Jabar kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu aja gitu. Itu lebih aman sih menurutku. Lebih amannya kenapa? Karena gulungan rusuhnya nggak sepanjang karena nggak melibatkan supporter masing-masing klub bola. Ini kan benturkan provinsi, ngebenturin klub bola juga. Riweh iro. Nih komen-komenannya udah nggak usah ditanya lagi nih ya. Ini ada yang nanyain, ya kenapa ngurusin pakaian orang, mau pakai apa aja suka-suka lah katanya mah. Mau Kang Deddy mau pakai oblong, ngibar-ngibar bendera, salto ya terserah pek wae. Lu nggak mau kayak gitu, ya udah nanti tunjukin ketika lu pawai gitu, lu konvoy gitu.
gitu. Iya. Nih, warga sama gubernurnya sama suka kepo ke Jabar, Jabar juara. Iya, pasti netizen terutama yang di TikTok ya akan menyangkutkan dengan si siapa si Teko gitu. Iya. Si Teko kan dia tahu sendiri gitu, kerjaan yang kritikin Jabar secara domisili dia warga Jakarta. Heran. Aing mah ya wajar akhirnya netizen nyebutnya ya 11-12 ini mah. Liar aing mah. Nextnya lagi. Cus. Ninyo, ada lagi nih reaksi netizen nih ya. Dari Atif Koms, Gubernur Jakarta tidak konvoy pakai acara nyindir segala. KDM dong, konvoy sama Persib. Bapak Gub, ceki. Play. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Ya, itu mah gubernur Jakartanya aja yang tidak bisa konvoy dikarenakan Persijanya tidak juara. Ya bebas dong kalau yang juara mau joget mau apapun terserah yang merayakan dong. Jangan ngatur-ngatur, ya terserah pada dia aja kalau mau joget juga. Kan Persib ini yang juara. Persib juara, Persija emang bisa Bapak Gubernur yang terhormat. Itu seperti di konternya enak banget gitu. Karena memang bentukannya juga bentuk formatnya kayak yang tetangga yang ngiri gitu ngelihat, soalnya belum ngelakuin momen yang sama juga gitu, kecuali dia udah ngelakuin momen yang sama baru itu. Kalau saya sih nggak gitu, lihat kemarin saya konvoy nggak gitu kan, nggak perlu. Enak jadinya komparasinya gitu. Ini yang satu udah merasakan, yang satu belum gitu. Jadi ya akhirnya banyak celah buat di counter sama netizen. Nih komen-komenannya Siti Romla menyala Bapak Aing, well katanya. Dari Pucuk, Gubernur Jakarta kalah pamor sama Bapak Aing. Nah, ini suka nggak suka, iya di periode sekarang gitu. Ya memang banyak teman-teman media pun yang di awal-awal kepemimpinan KDM merasa kayak wah kegeser nih spotlightnya nih dari ibu kota bergeser ke Jawa Barat gitu. Ya memang kalau kita flashback dari yang sebelum-sebelumnya selalu megang spotlight gitu kan. Nah untuk yang sekarang memang kegeser, suka nggak suka ya lihat di media gitu kegeser gitu spotlightnya. Ya mungkin netizen menduga ke arah sana gitu. Kenapa giliran gue spotlightnya kegeser gitu. Ada upaya dugaan untuk mengambil spotlight gitu kan. Tetapi caranya kurang pas gitu. Harusnya komparasi program tandingan gitu kan, di blow up, diberikan exposure gitu. Wow, biar rebut lagi spotlightnya gitu kan. Sama kasih perbandingan hasilnya mungkin gitu ya Mang ya. Ini malah nyinyir. Aing mah nanaonan atuh iroh. Next ya Cus. Nih selain dengan opininya juga, netizen juga banyak ngerespon cuplikan ini dengan VT juga. Ini salah satunya dari Bumi RC Property Asia boy, ceki. Play. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib, kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus. Warganya aja nggak resah gitu, gubernurnya pakai kaos oblong. Nggak usah jauh-jauh. Warga Bandung yang terdampak rute pawai konvoy otomatis ngerasa macet dong, pasti terdampak macet dong. Itu pun mereka yang menurut Mamang berhak untuk protes, ini nggak ikut menikmati, ikut ngerekam merayakan dari tempatnya masing-masing gitu. Lagian juga menurutku kalau misalnya Kang Deddy pakai baju kaos oblong gitu, itu ngerasa ini nggak sih, jadi masyarakatnya itu lebih ngerasa lebih deket gitu. Kalau aku menangkapnya selain kayak gitu, mencopot simbolis gubernur gue sebagai Deddy Mulyadi nih gitu. Jadi nggak bawa jabatan gubernur gitu. Enggak. Capek tahu tetangga kayak gitu, capek. Next lagi. Cus. Ini dengan Viti juga nih dari Raka Viti Persib ceki. Play. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera.
Kan dia ngasih viti-viti ya warga masyarakat aja happy, nggak yang protes masyarakat malu tahu punya gubernur kos oblong, bapak teh gimana? Enggak, ikut happy, ikut Iya. ramein gitu. Ya, pokoknya mah yang sabar ya Kang Dedi ya. Tetangga kanan kirinya memang kadang-kadang suka nyinyir, nyinyir, iya kan kanan kiri nyinyir. Iya. Iya, ayo next lagi. Cus. Ninyo dari Dindi Godin katanya. Kalau iya itu juga punten gitu. Permisi sambil pamer bintang 4 ceki-ceki. Boleh. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Si Etam. Ya itu netizen gak akan jauh-jauh counter sana bla bla, argumen sana enggak, pasti netizen rata-rata kebanyakan ya oke nggak apa-apa juara dulu aja gitu kan. Jadi nyampur-nyampurin nih olahraga sama politik nih. Aduh aing mah lieur iroh. Aya wae si Mas Pram teh. Lanjut lagi. Cus. Nih padahal masih bisa diurusin yang kayak gini nih. Contohnya nih, aduh Kang Dedi kalau mau nyinyir bisa banget gitu, tapi kalau ya udahlah. Emang udah banyak juga kayak gini nih. Nih ini bisa diurusin kan, ini warganya kan. Iya. Ibu J asal Jakarta perihal utang yang datang ke Kang Dedi gitu. Ceki-ceki. Play. Namanya siapa? Nama saya Jayanti dari Jakarta. Saya kesini mau minta tolong, mau minta solusi sama Bapak. Saya kan kelilit utang renten. Terus saya kan sekarang udah nggak kerja, jadi saya minta solusi sama Bapak, kasih saya kerjaan. Saya berusaha buat ngejual rumah, tapi penawarannya selalu rendah gitu. Iya, sudah. Nah ini kan padahal tuh kan masih ada kayak ini loh warganya masih ada yang minta bantuan kesusahan terlepas apapun itu masalahnya, minta bantuan ke lintas provinsi gitu kan, ke gubernur lain gitu. Kan ini teh kan kalau kayak gini jadi memicu pertanyaan dari netizen gitu lah, memang ibu gubernurnya kemana gitu, kok sampai lintas provinsi gitu kan. Iya maksudnya di satu sisi ini loh kerjaan lu masih ada loh gitu. PR-nya masih banyak. Masih banyak loh gitu. Kok nyinyirin gubernur tetangga atau gimana? Gimana Bu? Gimana Bu? Wah, si Abu aja sampai bingung berkomentar. Udah mah kemarin kan udah ada video ini emang ya. Iya. Terus ditambah muncullah video yang tadi gitu kan. Apa nggak makin bertanya-tanya? Ditambah ada si Teko gitu kan yang terus menyinyiri program Kang Dedi, padahal dia domisili warganya warga Jakarta gitu kan. Jadi netizen makin bertanya-tanya, ini ada apa sih, kenapa sih gitu. Ada yang bilang panas ya spotlightnya diambil Jabar gitu, panas ya perkembangan di Jabar lebih maju dan segala macamnya tuh. Tolonglah ngari di sosmed wae. Nextnya lagi. Nih masih ingat soal ini nggak yang warga Cilincing yang menyindir Pemkot Jakarta Utara gitu saat dia bikin VT ada pengerjaan, lapornya ke KDM, ceki-ceki. Play. Laporan Pak Dedi, ini di DKI Jakarta Kalibaru Cilincing Pak Dedi, tuh udah pengerukan got biar ada jalannya Pak Dedi, sesuai dengan instruksi Bapak KDM. Kan ini nyinyir ya, nyindir dia ya. Berarti itu kan meaning yang bisa ditangkap di sini. Warga gue teh kurang terupdate ya, progres Pemprov tuh ngapain aja gitu sampai warganya bikin VT sindiran. Lapor ke Kang Dedi aja karena bingung mau lapor ke gubernur gue via mana kan gitu kan. Masih banyak PR, bukan dikerjain malah nyinyirin Deddy Mercury. Nextnya lagi. Nih. Ini juga belum direspon kan? Masih inget gak ceki-ceki? Play. Cuma 1-2 orang tuh lihat. Gak ada yang kerja bro. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, saya warga Bapak. Saya lahir di Jakarta, KTP saya Jakarta. Gini Pak,
jalanan sekarang kan banyak yang ditutup tuh Pak, sampai 3/4 jalan ketutup tuh karena kalau nggak salah saya baca itu PAM ya Pak ya. Maaf ya Pak, itu ditutup sampai 3/4 jalan, saya lewat nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, bahkan tengah malam saya lewat, itu alat nggak ada yang kerja Pak. Diem alatnya, sampai berdebu. Terus karena macet saya intip Pak, nggak ada yang kerja juga Pak. Mungkin saya salah, mungkin kebetulan pas saya lewat berkali-kali nggak ada yang kerja, mungkin saya yang salah. Tapi tolong Pak, kalau memang belum bisa dikerjain, dibuka dulu Pak jalannya Pak, biar nggak macet banget Pak. Parah banget lah Pak, Bulus, Tebet, Muara Karang, semua jalan yang saya lewat, maaf, macet banget Pak. Jadi kalau macet jadi gitu Pak. Makasih ya Pak. Tuh kan, warganya masih banyak yang bingung dengan apa ya, ibaratnya ada pembangunan gitu ya. Update-nya kayak gimana, progresnya kayak gimana, bingung. Yang ada cuman jalan ditutup 3/4 gitu, bikin macet gitu kan. Kejelasan ini buat apa, berapa lama pengerjaannya seperti apa, bingung. Iya. Informasinya tidak banyak yang akhirnya nyampe ke akar rumput gitu, nggak banyak. Nih di komen-komennya juga pada bingung, apalagi yang di jembatan Muara Karang yang dekat PLTU gitu, ditutup udah lama banget nggak dikerjain. Alhamdulillah ada yang bahas soal ini, terima kasih Bang. Naik ojek aja sekarang kena macet, udah nggak tahu di Jakarta kudu naik apa lagi gitu. Emang parah banget, udah mau setahun banyak. Nah ini loh masih ada PR-nya gitu. Kalau bingung apa ya, gimana yang infoin ke warga kalau ini tuh masih progres dengan lama sekian, menyerap tenaga sekian gitu ya, budget sekian. Nih, Mamang kasih contoh nih meluncur. Cus. Nih Nyo, kalau bingung buat membagi info kepada warganya, ini bisa dicontoh nih dari siapa nih, akun TikTok Deddy Mulyadi 71 ya, yang suka membagikan pengerjaan yang sedang dilakukan di area Pemprov Jabar gitu, ceki-ceki. Play. Siapa yang sering lewat ruas Sumedang sampai batas Sumedang Subang Cikaramas? Nah, ada kabar terbaru nih tentang pekerjaan rekonstruksi jalan di jalur ini. Sampai tanggal 14 September 2025, progres pekerjaannya sudah mencapai 44%. Total panjang jalan yang ditangani sekitar 3,9 km dengan nilai kontrak mencapai 15 miliar 928 juta rupiah. Oke, selamat siang. Saya Jamaluddin, pelaksana dari PT Marto. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan. Dari masyarakat juga sangat antusias membantu untuk penyerapan tenaga kerja juga. Kita alhamdulillah karena di lokasi ini banyak tenaga yang bisa kita manfaatkan, mulai dari tukang pekerja pasangan batu, jaga alat, lalin, semua kita pergunakan dari daerah setempat. Pekerjaan ini juga memberikan manfaat bagi warga sekitar karena menyerap tenaga kerja hingga 60 orang dan 60% diantaranya adalah masyarakat lokal. Kenapa ruas ini penting? Karena jalan ini bukan hanya jalur antar kota biasa, ia jadi jalur alternatif favorit pemudik lebaran, rute wisatawan, juga jalur perekonomian. Dengan rekonstruksi ini, diharapkan perjalanan jadi makin lancar, ekonomi lokal semakin tumbuh, dan wisata antar kota pun semakin ramai. Siapa? Tuh, ini bisa dicontoh sebenarnya mah dari video yang diposting sama akun Deddy Mulyadi 71 Pak. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian yang akan terdampak sepanjang sekian kilometer gitu kan. Terus informasi tambahannya, oh ada warga lokal sekian persen yang ikut terserap juga, which is itu dapat pekerjaan gitu kan. Progresnya untuk apa sih gitu. Jadi kalau ada yang mau protes, anjir lewat sini macet mulu, berapa lama sih begini-begini teh gitu. Lihat aja di sosmed, oh sampai tanggal sekian. Nanti begitu lewat dari tanggal sekian, baru ya di follow up lagi protesnya gitu. Ini kan berbagi info ya, warga tuh jadi nggak bingung. Ini pembangunan apa sih gitu kan? Digaruk lagi aspal, diaspal lagi, garuk lagi, aspal lagi, buat apa sih? Gitu. Diinfoin juga tuh udah berapa persennya gitu kan pengerjaannya. Jadi orang nggak mikir ini udah lagi dikerjain enggak sih gitu ya Mang ya. Nggak ada tuh nanti pertanyaan-pertanyaan kayak tadi gitu. Contoh nih ya, contoh aja nih video yang suka dibuat atau diposting sama akun Instagram Deddy Mulyadi 71 ya. Contoh nih, bagus. Coba next ya. Cus. Nih ini ada respon juga dari salah satu kreator TikTok Sang Hyang Tunggal yang respon ini ketinggalan tadi ya, ceki-ceki. Play. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera.
Pramono Anung, Gubernur DKI, yang kelakuannya sama warganya, salah satu warganya tuh si Teko. Kerjaannya nyinyirin mulu. Padahal kami warga Jabar tuh nggak pernah loh, nggak ada loh yang nyinyirin kalian itu. Kalian sebagai warga DKI, lu sebagai pemimpinnya, ya gubernurnya, kok kelakuannya sama, nyenggol-nyenggol terus. Kenapa lu kalah pamor, Pram? Hah? Kalah pamor lu punya wakil juga artis kan? Poinnya gini, Pram, orang menang itu gaya bebas, ya. Orang menang itu tugasnya bahagia, yang kalah tugasnya nangis. Pakai kayak sepak bola disenggol-senggol, Persib ke, gak perlu lu nyenggol-nyenggol bola. Kalau lu mendingan apa ya, main bola sekalian tuh. Lu main bola ngelempar apa? Bola api yang lu lempar. Deh. Iya, jadi begitu VT itu rilis di sosmed gitu. Ya jadi seolah-olah gitu kayak ya, kayak membenturkan gitu. Aduh, aing mah aya wae Mas Pram. Saya disayangkan kemarin udah adem ayem gitu, ya udah adem ayem gitu kan. Tiba-tiba tuh muncul nyenggol Kang Dedi, dikaitin urusannya sama supporter bola, rame Iro. Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung mewarnai persosmedan gitu lah ya. Aduh, karena komen-komennya cukup menghibur buat Mamang ya. Ya udah lah, kalau kita akutuin satu-satu banyak banget kreator yang merespon. Nggak akan cukup waktu durasinya gitu. Jadi sementara segini dulu. Buat Wandet sabar ya. Kanan kiri memang suka nyinyir gitu ya. Sementara segini dulu, besok ada update apa. Sekarang kita meluncur ke setting Super Tank aja. Meluncur. Cus. Yo, Super Tank dari 2 video kemarin karena baru nongol nih, punten maaf pisan gak kebaca, kita rapel sekarang ya. Ini dari video 2 hari yang lalu. Ada dari Kekesaninata yang soal Mas Eko ya. Mas Eko, woi, bacotnya, merepetnya atau isinya ngawur, minum obat stres mula Mas, protes aja ke junjungan. Wow. Dari Hilman, mabok kali si ibu, warga Jakarta ngadu ke Gubernur Jawa Barat tidak berguna. Apa kalian teh suka ngebahayain Super Tanks-nya. Nextnya lagi. Terus? Ada dari Saninata lagi, banyak kali kejadian gak masuk akal di Jabar ya. Mengapa di saat kepemimpinan Kang Deddy semua masalah bermunculan? KDM pan jadi capek ini beresin. Udah ngeberesin dalam, dinyinyirin tetangga, pusing kan? Adrianto, lasnya ya. Malamnya Mang, kok bisa ya para mafia tanah nih bisa seperti ini ya? Kalau gini harus tambah lagi yang turun mah, KPK juga harus periksa juga. Sama kejaksaan harus double ini mah ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang abu kabur ke sebelah, pakun baru bangun dulu tapi mangkok cabut dulu dan jauh.